Halo, selamat pagi Sobat Setia Yusi. Kita bertemu lagi di modul 2 ya. Teman-teman, di sini di pertemuan modul 2 ini teman-teman akan banyak di-challenge dalam hal pengendalian, sistem pengendalian. Teman-teman, ini menarik karena di sistem pengendalian ini kita boleh banyak berkreasi atau memiliki banyak ide, gitu ya. Ide kita bisa kita masukkan dalam sebuah rancangan, dalam sebuah penataan sistem, gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengarah ke pengendalian, tentu kita sebelumnya ya di modul 1 kita sudah memiliki satu kemampuan yaitu mendokumentasikan sebuah alur sistem ya. Ini yang pertama di tahap awal. Kemudian yang kedua, kita mencari celah. Ya, kita mampu mencari gimana sih kita bisa melihat sistem ini ada celahkah di sana. Nah, teman-teman di sini ada beberapa video yang teman-teman bisa lihat bagaimana basic dari sistem kontrol itu kayak gimana sih, gitu ya. Nah, prinsip accounting ada di sini. Jadi prinsip pengendalian akuntansi ada di sini ya, teman-teman. Tidak akan kita lupakan yang namanya prinsip-prinsip akuntansi gitu ya. Nah, teman-teman, di sini capaiannya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan bentuk-bentuk serta teknik sistem pengendalian internal melalui sebuah studi kasus. Ya, ini sangat menarik teman-teman karena dimanapun juga di dalam sebuah industri, business owner tentu kepingin usahanya selalu aman ya dan selalu safe atau selalu aman gitu ya. Jangan sampai ada satu celah yang menimbulkan kerugian buat perusahaan. Teman-teman, celah ini dapat kita lihat, dapat kita analisa ketika kita melihat sistem atau gambaran sistem secara utuh. Jadi artinya kita bisa melihat alurnya secara jelas, maka kita bisa menemukan celah-celah permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, menariknya ujung dari satu topik ini adalah teman-teman sangat kritis, mampu melihat sistem itu secara detail, baik secara dokumentasi maupun secara struktur organisasi, gitu ya, mampu memberikan penilaian, ya, mampu memberikan masukan atau rekomendasi ketika melihat. Karena mudah saja ya, begitu semuanya sudah terdokumentasi secara alur dan sistem dan kita bisa lihat, kemudian kita trace, kemudian kita lihat, oh ternyata ada sesuatu nih, ada masalah nih, gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman, di dalam sistem pengendalian ini ya, memang kita perlu sering belajar ya, artinya sering melihat studi kasus gitu ya. Dengan belajar melalui studi kasus ini, teman-teman akan lebih peka gitu ya, lebih peka. Artinya di sekelilingnya ini ada apa ya? Di sekeliling sistem ini itu ada apa dan bersinggungan dengan siapa aja dan siapa yang apa namanya melakukan ini dan siapa yang melakukan itu, kemudian melakukan proses apa, ini semuanya bisa diproyeksikan dalam pikiran kita. Nah, di dalam tugas ini teman-teman akan diminta untuk melakukan presentasi juga gitu ya. Nah, sama ada studi kasus ya, nanti di AFL 2 ini teman-teman ada studi kasus yang teman-teman mesti pecahkan gitu ya. Ada sebuah teka-teki gitu ya, menarik di sini ya. Ada teka-teki yang kemudian nanti teman-teman harus presentasikan. Nah, tentu saja nilai terbaik adalah ketika teman-teman mampu menemukan permasalahan yang sebenarnya. Karena belum tentu apa yang terlihat gitu ya. Permasalahan yang terlihat itu sebenarnya permasalahan yang utama. Tapi kita perlu mencari permasalahan yang akar permasalahannya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara membuat dokumentasi diagram alurnya, kemudian kita menganalisa pengendaliannya. Nah, teman-teman, pengendalian ini poin yang paling penting gitu ya. Saya bilang tadi di awal bahwa sebuah sistem kalau hanya diciptakan tapi tidak ada kontrol atau pengendalian, maka itu tidak akan berjalan dengan baik.
Jadi akan percuma begitu ya. Nah, yang terbaik adalah kita memang menciptakan kontrolnya ya. Setelah sistem berjalan, kita menciptakan kontrolnya. Bagaimana sih cara membuat pengendalian yang baik gitu ya. Nah, di mata kuliah di poin ini teman-teman akan belajar banyak tentang pengendalian. So, ikutin terus, dan yang pasti di dalam kelas teman-teman belajar dengan senang gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih dan sampai berjumpa kembali.